pertama puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil pada sore hari ini kita diperkenankan Allah bersama-sama datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka taqarrub Allah, melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian subuh kita pada hari ini akan diisi oleh Al-Ustaz Abuya Diyat Kardiat MSy. Beliau adalah Ketua Kom Mubalik Muhammadiyah Kabupaten Kampar. Untuk itu mari kita buka taklim kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat allazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu, para pemuda, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menyangkut ya. Bismillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita semua bisa hadir di masjid di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat subuh berjamaah dan sejenak kita bersama-sama mencari fadilah, duduk bersama-sama di majelis ini dalam bentuk taklim dan majelis nasihat. Mudah-mudahan perjumpaan kita di pagi hari ini menjadi perjumpaan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan berbagi ilmu terkait dengan indahnya hidup berjamaah. Manusia secara naluri bawaan dia itu butuh orang lain. Tidak ada manusia yang enggak butuh orang lain. Pasti dia butuh orang lain sejak lahir sampai dengan wafat. Pasti dia butuh keberadaan manusia lainnya dalam kehidupannya, dalam segala hal, baik dalam hal yang membahagiakan atau yang menyedihkan. Tersenyum saja kita butuh orang lain, tertawa juga butuh orang lain. Kalau kita nampak orang ketawa sendiri itu kan curiga kan. Kenapa ketawa sendiri? Tapi kalau ada berdua saja, oh lagi cerita dengan temannya.
Itulah sifat bawaan manusia. Manusia butuh dengan orang lain. Maka kita perhatikan, kita waktu dulu masih kecil butuh teman bermain. Beranjak dewasa kita butuh teman hidup. Kemudian dalam berjuang juga kita butuh teman berjuang. Itulah sifat bawaan yang ada pada manusia. Dan tentunya dikala kita bersama-sama dengan orang lain akan ada persatuan ruh, persatuan kekuatan, persatuan perasaan, sehingga kumpul itu menjadi sebuah kesatuan. Islam, agama yang mulia ini juga sangat menganjurkan agar kita ini hidup bersama-sama, bergerak secara berjamaah. Makan pun disuruh untuk makan bersama. Jadi sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nahnu na'kulu wa la nashba." Kami itu makan tapi enggak kenyang-kenyang. Ini kata para sahabat. Apa kata Rasulullah? La'allakum taftariqun. Apakah kalian makannya berpisah-pisah gitu, masing-masing? Qalu na'am, betul Rasulullah, kami makannya masing-masing. Apa kata Rasulullah? Fajtami'u ala ta'amikum wa dzkuru smallahi 'alaihi yubarak lakum fi. Makan itu sama-sama lah. Sebut nama Allah, maka kalian akan diberkahi. Jadi makan saja disuruh untuk berjamaah. Salat disuruh berjamaah. Berperang suruh berjamaah. Berjuang disuruh berjamaah. Maka ada satu ayat yang menjadi inspirasi lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah. Mungkin sudah pada tahu ya, surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walatakum minkum ummatu yad'un ilallah yad'un ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu ayat menjadi inspirasi lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah. Kita perhatikan apa yang Allah kehendaki dari ayat tadi. Wal takun minkum. Hendaklah ada di antara kalian. Dalam Al-Qur'an ada beberapa sigat amar. Jadi Al-Qur'an itu isinya perintah, larangan, ya. Ada perintah, ada larangan. Ada beberapa bentuk sigat atau bentuk perintah. Yang pertama dengan fi'il amar, kata kerja perintah. Seperti pada ayat sebelumnya, ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu bentuknya fi'il amar atau kata kerja bentuk perintah. Yang kedua dengan cara dimasukkannya lam amar. Jadi ada lam amar namanya. Dalam ada ilmu nahwu ya. Lam bentuknya perintah, wal takun. Dan hendaklah kamu ada. Yang ketiga dengan kutiba, seperti surah yang berkaitan dengan puasa ya. Kutiba alaikumusiyam. Itu di antara bentuk perintah. Nah, sekarang pada ayat wal takun, hendaklah ada minkum di antara kalian ummatun, sekelompok umat, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada al khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf,
memerintahkan kepada yang ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Menurut Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manarnya, beliau menerangkan bahwasanya para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan minkum. Wal takun minkum, hendaklah ada di antara kalian. Minkum itu kata Syekh Muhammad Abduh ada dua makna oleh para ahli tafsir. Yang pertama makna lit tab'id, yang kedua lil bayan. Yang pertama maknanya sebagian, berarti enggak perlu semuanya, sebagian saja. Mengelompok, beraktivitas, bergerak, berdakwah. Karena minkum maknanya di antara kalian. Yang pertama. Yang kedua rupanya ada yang mengatakan lil bayan. Artinya bukan sebahagian dari kalian, tapi hendaklah kalian menjadi umat yang suka mengajak kepada al-khair. Yang saya baca itu tafsir Al-Baghawi itu memaknai lil bayan. Al-Qurtubi, Jalalain, kemudian yang lainnya As-Sa'di juga memaknakan di antara artinya lit tab'id. Bagaimana mengkompromikan makna ini? Maka bisa dikompromikan. Yang pertama, cara mengkompromikannya adalah semua orang yang mengaku beriman punya kewajiban berdakwah, mengajak kepada al-khair, kepada kebaikan, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mungkin seorang suami hanya bisa mengajak kepada kebaikan kepada istrinya, ya, silakan berdakwah kepada istrinya. Seorang ibu mungkin hanya bisa mendakwahi anaknya, silakan berdakwah, mendakwahi, mengajak kepada al-khair kepada anaknya. Terus sampai dengan bisa menjadi sebagian orang punya kemampuan berkelompok, membuat sebuah komunitas, kalau bahasa keidahlan persyarikatan, istilah saat ini organisasi, mengelompok. Tapi itu kelompok apa kerjaannya? Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita mengelompok berkumpul itu mesti jelas ngapain itu. Kalau isinya yad'un ilal khair, selalu mengajak kepada kebaikan, ini kan ada dua kata, al-khair sama al-ma'ruf. Apa bedanya? Kalau kita buka tafsir seperti Jalalain kemudian yang lainnya, itu al-khair dimaknai Islam. Al-khair huwal Islam. Ada juga mengatakan al-khair itu maknanya adalah kebaikan universal yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kebaikan bersifat universal. Artinya kapanpun, dimanapun ini baik. Kalau al-ma'ruf itu bersifatnya lokal. Uruf. Itu kan adat kebiasaan, ya. Kalau dalam As-Sa'di dikatakan al-ma'ruf huwa ma'urifa bisyar'i wal akli husnuhu. Jadi ma'ruf itu adalah sesuatu yang dikenali kebaikannya oleh syariat atau oleh akal. Kalau munkar kebalikannya, sesuatu yang dikenali keburukannya oleh syariat dan akal. Tapi ada yang mengatakan tadi al-khair itu adalah kebaikan yang universal, yang sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.
Al-Islam tanda kutip al-ma'ruf, kebaikan yang bersifatnya lokal. Artinya akal, adat, kebiasaan itu memandang baik. Yang terkadang di tempat yang lain itu bukan baik, ma'ruf, seperti adat istiadat ya. Contoh misalkan nutup aurat itu kategori al-khair. Tapi cara nutup auratnya itu kategori al-ma'ruf. Mungkin daerah Arab sana ya mungkin berjubah-jubah ya itu. Kalau di kita pakai batik nih kayak Buya Taufik. Pakai koko nih kayak Buya dokter nih. Jadi al-ma'ruf itu sifatnya uruf, hanya adat ke sebuah tempat atau komunitas. Jadi jemaahkumullah, cara mengkompromikan dua makna tadi, sebahagian atau kalian, setiap orang yang beriman punya kewajiban untuk berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan dan al-ma'ruf. Kemudian sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada mampunya mengajak seorang saja. Makanya ada ungkapan seorang perkataan para aktivis dakwah, nahnu du'at qabla kulli syai. Kita ini para da'i ilallah sebelum jadi apa-apa. Sebelum jadi suami, kita ini da'i. Sebelum jadi pedagang, kita adalah da'i. Maka apa yang kita geluti, kita masuki bagian dari medan juang kita. Mengapa Islam sampai ke Indonesia? Itu bukan dengan ceramah-ceramah aja. Ada banyak cara mengislamkan orang. Ada dengan akulturasi, ada dengan nikahisasi. Menikah itu bagian dari cara mendakwai orang. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol sama kawan, yang mana istrinya dahulunya mu'alaf. Ustaz, kalau orang ini banyak mendakwahi orang Islam, yang terkadang kalau kurang bijak itu bisa jadi perselisihan. Sekarang kan kita ramai di medsos, itu menghadapi sesama kita aja. Jarang kita lihat debat antara misalkan ya si A yang muslim, si B non muslim mengenai siapa Tuhan kita. Tapi di antara kita berdebat ramai sampai berjam-jam di mana Tuhan kita. Itu kan nggak produktif. Nggak produktif. Itu bukan bisa menguatkan, bisa merenggangkan. Ini PR kita nih, bagi para aktivis masjid nih. Ngomongkan buat aktivis masjid nih. Teman saya itu, ustaz saya itu, istri saya itu dahulu kafir. Saya cintai, saya nak jadi muslimah. Itu dakwah. Dan jemaahkumullah, dalam beraktivitas, bergerak, baik lingkupnya tadi ya, lingkup kecil dalam keluarga, masyarakat, itu dianjurkan kita itu berjamaah. Ngurus masjid sendirian pusing. Pusing. Tapi kalau bersama-sama akan terasa ringan bahkan nikmat. Ada sebuah masjid di daerah Yogyakarta, ini viral di mana-mana, namanya Masjid Jogokarian. Yang punya prinsip kas kami 0 setiap bulan. Kita kan bangga ya punya kas masjid banyak. Saldo sekian ratus juta, bangga. Jadi kalau di Jogokarian itu nggak bangga, itu berarti kalau banyak uang ngumpul, pengurus nggak pandai mengolahnya. 0 kas kami, pokoknya setiap bulan habis. Yang lebih dahsyat Masjid Al-Falah kalau nggak salah di Klaten.
Kalau jawab kalian itu 0, kalau kami minus. Kalau kami kasnya minus. Itu kan capek tuh mikirin bagaimana menghimpun infak jamaah. Itu. Kemudian meyakinkan supaya jamaah itu berinfak. Kalau di Klaten itu kalau nggak salah, entah Klaten saya lupa lagi, Masjid Al-Falah namanya. Itu jurusnya MMM. Makan. Itu aja apa itu tagline-nya itu. Makan. Karena itu masjid tepi jalan, itu disediakan makan. Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Sehingga ramai jamaahnya. Biarlah orang masuk hanya untuk makan enggak apa-apa, atau datang pula hidayah Allah ketika makan itu. Itu kan capek itu. Itu baru lingkup masjid. Kalau sendirian lebih capek lagi. Karena bersama-sama menjadi terlebih jazakumullah, kita ini menghadapi syayatin. Jadi bahasa Al-Qur'an, walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin. Telah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuhnya. Syayatin, bukan syaitan. Kalau syaitan kan satu. A'udzubillahi minasyaiton. Satu ekor setannya. Kalau syayatin banyak setannya. Berarti berjamaah setan. Nah, yang ngajak ke neraka saja berjamaah itu. Kita ngajak ke surga masa enggak berjamaah? Ngajak ke surga ngapa enggak berjamaah? Pokoknya banyak sekali hikmah berjamaah. Maka jemaah bisa buka-buka di buku-buku. Nah, kita ambil contoh berjamaah dalam sholat. Luar biasa hikmahnya. Satu yang saya baca itu dalam kitab Baqarah Syariah. Hikmah berjamaah sholat itu adalah menumbuhkan kebanggaan. Bangga kalau berjamaah. Mengapa? Rupanya yang beriman di kampung ini bukan saya saja, banyak nih. Makin banyak berjamaah, makin bangga sebagai seorang yang beriman. Kalau sendiri, apa dibanggakan? Yang kedua, dengan berjamaah itu tambah khusyuk. Kalau sendiri ya, mungkin lupa, nggak ada yang mengingatkan. Kalau berjamaah, ada yang mengingatkan. Maka dalam sebuah kitab fikih di pesantren ya, Fathul Qorib, bagaimana hukum orang yang lupa sholat melebihi 5 rakaat. Jadi kita kan zuhur 4 rakaat ya. Paling itu lupa 1 rakaat, 5 rakaat lah. Kalau lebih pun 5 rakaat. Bagaimana kalau lupa sampai 6-7 rakaat? Lupanya. Nah, itu batal sholatnya. Jadi ya alumni kan sholat ya zuhur. Itu paling ini rakaat ke-4 atau ke-3. Kalau sempat dipikirnya rakaat ke-6 atau rakaat ke-7 itu kan kebangetan itu bahasanya. Itu batal sholatnya Kak. Dalam kitab Fathul Qorib saya baca. Tapi kalau berjamaah ya paling 5. 5. Nggak mungkin 6 sampai 7. Karena makmum pasti ikut gerakan imam. Imam kalau lupa diingatkan makmum. Begitulah nikmatnya berjamaah. Sama dalam bergerak masyarakat, memperbaiki masyarakat, maksud lingkup RT, RW, bahkan lingkupnya nasional, dengan bersama-sama berjamaah itu akan terasa lebih fokus. Dan ketika kita lupa, mungkin kita melemah, ada yang menyemangati dan bergerak lagi. Jangan sampai kita ini kalah oleh burung. Burung itu berjamaah tuh kalau terbang itu. Nah,
Apalagi burung itu, burung migrasi. Burung migrasi itu apa, Bu? Burung yang suka pindah-pindah iklim. Antar benua tuh perpindahannya, bukan antar kampung. Itu terbang mungkin sama dengan ketinggian pesawat. Mereka itu membentuk huruf V dia. Kemudian bila terpisah sebagian, seekor, itu ada yang menemani di belakang. Dua ekor. Nanti lama-kelamaan gabung lagi dengan barisan yang itu burung. Lebah. Sempat lebah itu diganggu, itu satu kampung turun tuh. Itu lebah. Dan banyak semut, mungkin kalau di lautan tuh ikan teri itu. Ikan teri bisa menumbangkan kapal tanker dengan berjamaah. Muhammadiyah, sebuah pasarikatan, telah membuktikannya. Kalau Kiai Dahlan sendiri saja, nggak seperti sekarang ini, banyak masjid yang dibangun, sekolah yang dibangun, dengan bersama-sama energi akan tersatukan dan terfokuskan. Maka jiwa kita mesti jiwa menyatu, bukan jiwa yang berpisah. Mengapa musuh-musuh Allah tahu rahasia umat ini adalah persatuan? Maka ada sebuah hadis menggambarkan 3 hal yang orang kafir itu iri kepada umat Islam. Yang pertama, pada ucapan salam. Jumpa assalamualaikum. Tidak kenal, kita mendoakan semoga engkau selamat. Tidak kenal nama saya siapa, tinggalnya di mana, berapa isi dompetnya, itu ya. Berapa orang istrinya, kita nggak tahu kadang berapa anaknya, tapi tidak jumpa assalamualaikum, semoga engkau selamat. Sukunya nggak tahu kita, tadi mana asal bangsanya, assalamualaikum. Apalagi sekarang udah online kan, Zoom internasional, orang Malaysia, orang Singapura, segala macam, assalamualaikum, semoga engkau selamat. Yang kedua, pada iqamatis sufuf, pada kerapihan saf salat. Imam Masjidil Haram Syekh Sudais hanya mengatakan istawu, itu ya. Istawu. Satu kata aja. Langsung itu jutaan orang rapi saf. Sama imam tadi, istawu atau sawu sufakum, langsung. Tidak perlu marah-marah. Yang ketiga, ucapan amin. Karena semua melambangkan kekompakan. Saling menyelamatkan, saling merapatkan barisan, dan kompak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat A. 3 hal ini menggambarkan keberjamaah. Maka kata Rasulullah, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Kebersamaan itu rahmat. Kalau perpecahan itu adalah sebuah bencana. Maka suami istri yang masih menyatu itu penuh rahmat kasih sayang. Makanya pada soal Al-Imran ini ya, ada di bawah itu ayat yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari yang wajah-wajah itu putih warnanya, cerah, ceria. Juga ada wajah yang gelap, hitam, penuh kekecewaan. Ini ada yang memaknai yang masuk surga wajahnya cerah, masuk neraka wajahnya hitam. Yang dapat rahmat Allah wajahnya cerah, yang dapat azab Allah wajahnya gelap. Ada juga yang memaknai, maknanya adalah kalau kita ikut ayat sebelumnya, ungkapan wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, janganlah kalian seperti orang yang berpecah belah dan ikhtilaf yang membuat perpecahan ya,
setelah datang kepada mereka itu penjelasan. Jadi orang yang berpecah belah itu apa akibatnya? Lahum azabun azim. Untuk mereka azab yang besar. Kalau kita bersatu, wajah kita akan cerah. Kalau berpecah belah, wajah kita akan muram. Perhatikan suami istri yang cerai jumpa, itu kayak apa wajahnya itu? Atau tetangga yang berkelahi jumpa, gimana wajahnya? Itu muram tuh. Jadi kalau jumpa itu cerah, ada kebahagiaan, berarti engkau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di kita ini ada banyak komunitas, ada banyak kelompok, ada banyak tumpukan-tumpukan orang. Bagaimana di dalamnya itu? Apakah wajah mereka cerah ceria? Atau kebalikannya, mereka saling berselisih. Itu intern komunitas. Sekarang antar komunitas, bagaimana perjumpaan mereka itu? Kalau di Indonesia, di kita itu dikenal dengan ormas. Jadi ormas itu lahirnya lebih dulu daripada negara ini. SDI ya, Serikat Dagang, itu yang pertama. Bukan Indonesia dulu baru SDI. Muhammadiyah tahun berapa lahir? Tahun 1912 kan? Indonesia lahir 45. Jadi negara ini belakangan lahirnya, sebelum ormas. Makanya ormas Islam itu punya saham di Indonesia ini. NU, Muhammadiyah, Serikat Islam, Persis, Persatuan Islam, dan yang lainnya punya saham besar sahamnya. Cuma ketika sudah jadi negara, disingkirkan peran ada umat Islam. Itulah mungkin diantara ya bencana lah bagi pergerakan di Indonesia. Jadi banyak ormas. Kalau yang saya tahu kan, dan masing-masing punya ciri khas, juga punya basis massa masing-masing. Contoh, kalau diklasifikasikan ada 2 bentuk ormas di Indonesia ini. Ormas gerakan. Ada namanya ormas pemurnian, itu. Kemudian ada ormas tradisional. Kalau pemurnian yang Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyah, 3 yang saya kenal. Semuanya Ahmad tokohnya. Muhammadiyah, Ahmad Dahlan. Persatuan Islam, Ahmad Hasan. Al-Irsyad, Ahmad Sakir. 3 Ahmad nih. Jadi 3 Ahmad ini tokoh pemurnian Islam. Memurnikan masyarakat dari taklid, takhayul, bid'ah dan khurafat ya. Kemudian ada yang tradisional bahasanya ya. Menjaga nilai-nilai tradisi ya dengan mewarnai oleh Islam. Yaitu Nahdlatul Ulama. Itu basisnya di mana? Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Kemudian ada namanya Nahdlatul Wathon, itu di NTB. Ada Matla'ul Anwar, itu di Banten. Ada Al-Jamiah Al-Wasriyah, itu di Medan, basisnya itu ya. Kasar Somad itu kan sekolahnya di Al-Wasriyah kan. Nah, Perti di Sumatera Barat. Jadi ada yang pertama ada ciri khas pergerakan. Itu bahasa itu ciri khas pendekatan dakwah bahasanya. Jadi kalau kita mau pakai bahasa fikih dakwah, itu ciri khas pendekatan dalam berdakwah. Kemudian yang kedua basis massa. Makanya NU itu basisnya di Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu yang ramai sebelum dunia medsos ya, itu sebelum kalau bahasa Pak Jokowi itu sebelum generasi keempat ya, sebelum 4.0.
Sebelum dunia medsos, internet itulah yang memainkan peran di Indonesia ini. Baru dari tahun 2000-an ke sini banyak muncul komunitas baru, yaitu yayasan-yayasan baru. Kalau dahulu bantuan-bantuan luar negeri untuk masjid itu lewat Muhammadiyah, NU. Sekarang udah langsung ke yayasan-yayasan. Banyak yayasan yang linknya ke luar negeri itu. Jadi PR kita adalah di samping komunikasi antar personal, kita yang mengelompok, banyak kelompok kita ini, ada kelompok jemaah masjid, ya, kelompok jemaah pengajian, kelompok ormas, komunitas segala macam, banyak kelompok. Wajah kita masih cerah, jangan murem, gitu. Supaya dapat rahmat Allah. Yang pertama, wajah intern komunitas. Nah, pas sekarang di Masjid Raya ini kan itu antar jamaah ini masih senyumnya terkembang gitu, kemudian wajahnya cerah itu. Suka berbagi doa, assalamualaikum, berbagi pitih, infak itu ya. Nah, pengurus senang menerima infak jamaah. Jamaah senang dikasih sarana untuk berinfak. Jadi intern antar jamaah tuh mati tabyaddu wujuh, wajahnya cerah. Yang kedua, antar komunitas, antar jamaah, mungkin jamaah Masjid Raya dengan jamaah misalkan Nurul Iman, dengan jamaah yang lain lah. Jumpa itu senyum cerah, itu jamaah masjid. Kemudian jamaah pengajian, itu kadang antar jamaah pengajian karena ada sedikit perbedaan ciri khas, itu kurang terkembang wajahnya, kurang apa? Kurang manis lah. Langsung tengok-tengok, ini bukan ikhwan saya, akan repot itu. Itu kalau wajahnya gelap, ini Allah katakan di sini, fa ammal ladzina suwadat wujuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azab bima kuntum takfurun. Jadi kalau wajahnya gelap, kelak di neraka itu Allah katakan, ya rasakan azab Allah ini karena kamu itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam kehidupan kita, kalau kita ini jiwanya memusuhi, itu jiwanya berkelahi, itu jadi bencana bagi kehidupan kita. Maka ada tipe orang itu apa sekalian? Hobinya itu memang kelahi aja. Enggak akur itu. Sama saudara enggak akur, tetangga enggak akur itu. Itu bagi dia tuh bencana. Kalau kita juga seperti itu, gabung di grup ini kelahi, grup sini kelahi, itu dia akan terkucilkan dan di antara bentuk hukuman pengucilan. Dahulu ingat siapa ya? Sahabat kalau nggak salah Ka'ab bin Malik ya, yang dicuekin oleh Rasulullah karena nggak ikut perang Tabuk kalau nggak salah. Itu dicuekin aja. Itu sakitnya tuh sampai di sini. Sakitnya tuh sakit. Coba kalau jumpa orang, itu kan nggak enak tuh. Jadi, jazakumullah. Jadi mari kita berlatih untuk tetap wajah kita ceria. Ketika jumpa person atau jumpa antar komunitas. Kalau bahasa ulama itu biarlah kita berbeda, yang penting tujuannya sama. Kalau kata Muhammad Nasir itu, kalau lasa mau tujuannya basuo tengah jalan. Ini orang Minang kan Muhammad Nasir kan? Kalau sama tujuannya sebelum sampai ke tujuan jumpa tengah jalan. Biar Fijal mas saya mau ke Bukit Tinggi, walaupun pada mobil ya. Beliau mobilnya Alphard ya itu ya. Saya mobilnya apa? Pajero atau apalah, jangan tinggali-lah. Mungkin carry tahun 80 lah ya. Tapi sama yang laju 100 lah deh. Saya bikin 40 nih. Tapi kan capek juga dia kan. Istirahat dulu angku. Mana Ustaz? Bukit Tinggi sama ada. Sebelum sampai tujuan udah jum.
Kalau beda tujuannya, walaupun sama merek mobilnya, nah itu jumpa. Sama-sama pakai Alphard, saya ke Jakarta, beliau ke Aceh, mana jumpa itu. Jadi sekarang itu menyamakan tujuan. Memang setan itu ada setan internal, ada setan eksternal ya. Itu yang suka membisikkan kamu itu udah jangan gabung gitu. Kalau internal itu yang suruh anak tuh ada Rio Sufi Sudurina, itu kan setan internal tuh. Ada eksternal, teman itu ya, atau tetangga yang membisikkan jangan gabung ke sana, jangan, pokoknya banyak jangan-jangannya itu kita menyendiri jadinya. Nah, ini dia. PR kita bagaimana kita merawat keramahan wajah kita supaya dapat rahmat Allah. Supaya ada ungkapan fa fi rahmatillah wa amal wujuhum fa fi rahmatillah. Orang yang wajahnya cerah ceria itu dapat dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dalam kehidupan sosial kita beruhuwah, bersama-sama, berjamaah, bersatu itu rahmat. Al-jama'atu rahmah. Rahmah itu melahirkan wajah kita cerah ceria. Nah, itu. Seperti suami istri kan itu kan saling menyayangi kan, itu kan jumpa itu kan senyumnya luar biasa walaupun suami pulang nggak bawa duit kan. Nah, itu dia sambut dengan senyum ceria. Dicucikan kaki kaki ini berjalan cari nafkah dicuci sama istrinya. Siapkan air putih. Wah, walaupun nggak bawa uang karena nggak berhasil mungkin di dagangannya kan. Karena rahmat tadi ada, cerah tadi. Tapi walaupun banyak bawa uang segudang, kalau nggak ada rahmat itu mesem aja dia. Apa ketawa-ketawa, senyumnya, kan nggak enak. Itu mungkin jemaah rahmatullah sedikit gambaran mengenai pentingnya hidup kita bersama-sama supaya nilai positif kita itu makin besar kalau disatukan. Jadi dimanapun kita berada, baik lingkup terkecil di rumah kita, kemudian di masyarakat sekitar kita, di komplek perumahan, kita itu mesti jiwa menyatu. Jangan egois, jangan individualis. Kemudian dan seterusnya supaya kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian bincang pagi kita di pagi hari ini. Semoga semua kita yang berkumpul di masjid ini sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Karena enggak ada tanya jawab ya, kita tutup aja. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata kurang tepat, bahasa kurang baik, bukan saya menggurui ya, cuma sekedar berbagi saja. Semoga jadi ilmu yang bisa kita amalkan secara bersama-sama. Mari kita bersama-sama hidup berjamaah, biar hidup terasa indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abuya Dian